Orang ini mempunyai rekam jejak sering membuat janji-janji palsu. Sangat aneh kalau JIS itu dianggap sebagai mahakarya dari seorang Anies Baswedan. Seperti yang dilakukan oleh para pendukungnya sekarang gitu. Jangan sampai sebagai rakyat kita terus dikadali, terus terperdaya oleh janji-janji manis orang-orang yang ingin berkuasa. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, beberapa hari yang lalu bakal calon presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan melakukan kunjungan ke Universitas Indonesia. Dia membuat suatu semacam orasi di salah satu fakultas di UI, dan ini menurut saya sih angin segar dan menarik. Cuma ada beberapa hal yang saya harus kritisi tentang apa yang dikritik oleh Anies Baswedan. Yang pertama tentang komersialisasi pendidikan, yang katanya tidak mungkin rakyat terus bertransaksi dengan rakyatnya. Harusnya negara memberikan subsidi sebanyak mungkin untuk pendidikan tinggi. Itu yang dikatakan oleh Anies. Termasuk tingginya untuk biaya kuliah di Universitas Indonesia. Banyak janji manis yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Ini sebetulnya menarik ya, karena dia mengusung jargon perubahan. Dia mengatakan bahwa ini adalah langkah perubahan yang harus dilakukan agar Indonesia bergerak cepat. Konon begitulah kurang lebih. Pertanyaannya, manakala ini disampaikan oleh seorang Anies Baswedan, ini saya jadi bingung ini. Karena apa? Tahun 2014 dia pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah hal itu disinggung oleh Anies Baswedan? No, alias tidak sama sekali. Nah, sekarang pada saat dia sudah keluar dan beroposisi dengan pemerintah, lalu dia mengkritisi dunia pendidikan. Bagi saya aneh. Manakala diberikan tugas dan kewenangan di institusi pendidikan, dia tidak berbuat apa-apa. Bahkan menurunkan biaya kuliah pun tidak dilakukan. Sekarang dia berkuar-kuar. Katanya negara tidak boleh bertransaksi dengan rakyatnya lah. Pendidikan tinggi harus diberikan subsidi yang lebih besar dari negara. Loh, waktu zamanmu ngapain? Itu pertanyaan publik. Terus kemudian janji-janjinya dia. Saya kalau janji-janji oleh seorang calon presiden itu harus mulai kita kritisi lebih baik loh. Apalagi janji yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Kita ingatlah zaman beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tahun 2016-2017 dia berjanji dengan segala macam janji-janji yang sangat melambung tinggi. Salah satunya yang paling terkenal, DP 0 rupiah untuk subsidi perumahan. Hasilnya zong, tidak ada hasilnya sampai dia lengser jadi gubernur. Banyak hal janji-janji Anies Baswedan yang akhirnya gone with the wind, gitu. Hilang tertiup angin. Gitu. Jadi orang ini mempunyai rekam jejak sering membuat janji-janji palsu. Jadi saya hanya minta kepada mahasiswa generasi Z atau Gen Z untuk mulai mengkritisi rekam jejak seseorang saat memberikan janji-janji ini. Jangan kita terbuai, terperdaya, dan kita diakali lagi untuk yang kesekian kali. Jadi saya harus mengatakan bahwa janji-janji ini hanya utopia dari seorang Anies Baswedan, karena dia memang mempunyai keahlian pintar menata kata. Tapi menurut saya akan sama nasibnya seperti DP 0 rupiah. Kita ingat zaman Anies jadi gubernur, banyak kelebihan bayar sekian miliar. Kasus Formula E pun juga belum selesai sampai sekarang. Ingat pembelian lem Aika Aibon sampai sekian puluh miliar. Pembelian ATK sekian puluh miliar. Jadi penuh dengan keanehan-keanehan gitu.
Jadi jauh dari janji-janji yang diberikan. Mungkin yang digadang-gadang, yang dibanggakan oleh Anies dan pendukungnya adalah Stadion JIS, Jakarta International Stadium. Tapi kalau kita kritisi lebih detail bahwa JIS ini sejatinya 80% dana pembangunannya adalah bantuan dari pemerintah pusat. Dan itu pembebasan tanahnya sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi sangat aneh kalau JIS itu dianggap sebagai mahakarya dari seorang Anies Baswedan. Seperti yang dilakukan oleh para pendukungnya sekarang gitu. Jadi mari adik-adik mahasiswa untuk mulai kritis menilai dan menelaah, merenungkan janji-janji dari orang yang pengen sekali ngebet berkuasa. Karena kita mempunyai rekam jejak dan kita harus mengkritisi. Jangan sampai sebagai rakyat kita terus dikadali, terus terperdaya oleh janji-janji manis orang-orang yang ingin berkuasa. Jangan-jangan nanti seperti yang lain-lain gitu. Berbeda dengan PIL-KB dan Pilpres, kadang-kadang begitu. PIL-KB itu kalau lupa jadi, kalau Pilpres biasanya kalau sudah jadi lupa, termasuk lupa terhadap janji-janjinya. Jadi telisik lebih detail siapa orang yang memberikan janji, janjinya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Jangan kita rakyat hanya menjadi korban PHP atau janji palsu semata. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.